ternyata belum genap 7 hari, di hari kelima itu dia kayak udah drop banget. Nggak cuman mual doang, muntah-muntah mencerat. Bayangin itu jam 4:30 pagi dia bangunin aku. Itu kayak dia tuh udah tangannya udah dingin banget, Gam. Kayak udah bilang aku udah nggak kuat lagi, Kak. Bayangin gimana kalau kakak dengar kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat BC berada. Balik lagi bersama gue Agam dalam Bea Cukai Bicara. Oke guys, kali ini gue kedatangan tamu 2 orang. Satu yang ganteng sekali, satu cantik sekali. Oke, mari kita sambut Bulan dan Pak Wisnu. Halo Bulan, halo Pak Wisnu. Halo Sobat BC. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama Pak. Sehat Pak Wisnu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Siap. Bulan sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya? Habis jalan-jalan nih kayaknya nih. Oh, kok kamu tahu? Oh iya dong, saya kan follower Anda. Tetap setia ngikutin story-story Iya. yang sampai titik-titik itu ya. Pak Wisnu masih di Manado? Masih. Masih. Walaupun sudah lama tapi tetap masih di Manado. Tetap semangat ya Pak? Semangat. Bulan? Iya. Tetap semangat dari tahun pertama sampai hampir tahun kelima, tetap semangat Pak Agam. Oh, walaupun udah naik pangkat tetap semangat ya. Oke, Bulan dan Pak Wisnu ini merupakan 2 orang penyintas COVID-19 di kantor Subatara. Nanti kita tanya-tanya gimana sih rasanya jadi seorang penyintas COVID-19. Nah, Bulan sama Pak Wisnu dulu sempat kena COVID ya Pak? Nggak terasa itu, tapi Nggak terasa. hasil labnya ya positif. Positif. Oh, itu kapan tuh Pak Wisnu kejadiannya? Januari. Januari Pertengahan Januari. 2021 ini. 2021. Oh, berarti nggak lama ya? Nggak lama. Ya udah 3 bulan inilah. Udah. 3 bulan ini. Tapi Betul. sekarang udah sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bulan juga ya? Sempat Iya. kena COVID. Kalau nggak salah tanggal saya kena itu berdekatan dengan Pak Wisnu. Saya duluan ya Pak ya. Betul. Baru disusul Bapak ya seminggu kemudian Iya, ya. seminggu kemudian. Oh, berarti mirip nggak jauh beda. Itu kejadiannya di kantor atau pas saat kapan tuh Pak? Pas di Surabaya. Oh, pas lagi pulang. Lagi pulang kebetulan terus sampai Surabaya itu keluarga pada kena, akhirnya saya ya Oh, gitu. karena Oh. kita solider sama saudara-saudara, kita bantuin, Heeh. ada yang saya bawa ke rumah sakit dan sebagainya 3 orang, ya udah akhirnya ada gejala gitu deh. Jadi Pak Wisnu ikut tertular gitu Pak Tertular. dari keluarga di rumah ya? Iya. Oh. Bukan di rumah, Di mana tuh? beda rumah, tapi saya yang nganter-nganterin ke rumah sakit gitu deh. Oh, jadi ngikut bantu-bantuin gitu ya Pak? Betul, nggak satu rumah, beda rumah semua. Tapi setelah cek ini PCR swab. Pada saat keluarga kena, terus saya swab masih negatif. Terus beberapa hari kemudian itu kan ada gejala gitu deh, ada gejala kok demam, panas tinggi gitu. Saya kan di rumah sebenarnya ada ini juga sih, ada termometer sama apa namanya? Termogan gua. Kita ini deso ini apa? Tensi, Oh, ukur ini tensi. bukan. Alat Oh, pengukur oximeter. Nah, Iya. maklum kan deso gini lah. Punya juga Oximeter, nah itu punya istri saya, care lah sama ini ya. Heeh. Jadi di rumah itu ada oximeter, ada bukan Termometer. oksigen, ada termometer. Oh, sebelum kena emang udah punya itu Pak di rumah? Udah punya. Oh, jaga-jaga ya. Buat jaga-jaga seperti itu. Oh, Terus gitu. ya udah dites kok demam tinggi, akhirnya ya udah, terus swab positif Oh, gitu. gitu.
Bulan dulu kenanya di mana? Saya sama halnya dengan Pak Wisnu. Di mana? Waktu itu kan lagi liburan panjang ya, liburan Natal tahun baru. Heeh. Ya udah pulang ke Medan buat merayakan bareng keluarga kan. Iya. Nah, sebenarnya saya tuh orangnya itu dan keluarga saya aware banget sama corona ini. Iya, terus? Bahkan waktu saya balik ke Medan aja tuh sebelum bergabung sama keluarga, saya udah swab dulu, swab PCR. Nah, ketika hasil keluar negatif baru saya bergabung. Tapi pas penghujung udah mau balik ke Manado, itu kan tiba-tiba salah satu keluarga saya, ibu saya tuh udah keluar gejala coronanya kan, anosmia. Nah, sehari sebelum berangkat baru deh keluar hasilnya saya positif corona juga. Ya, lanjut. Jadi waktu itu masih di Medan kenanya? Iya, masih di Medan. Tertularnya dari siapa? Dari bapak sih. Awalnya yang sakit di keluarga saya itu bapak di tanggal 30 Desember. Cuman kita tuh nggak ada kepikiran itu corona. Soalnya gejalanya saat itu tuh cuman pusing, sakit kepala banget. Kebetulan kan bapak saya emang ada sakit penyertanya ya, kolesterolnya tinggi. Nah, kita mikirnya ya udah paling kolesterolnya naik nih gitu kan. Namanya juga baru tahun baru, makan sembarangan. Ya, dokter menyarankan untuk cek darah kan, lihat kolesterolnya itu naik apa masih normal gitu. Iya. Ya udah, kemudian keluarlah hasilnya besoknya. Ternyata memang kolesterolnya itu lagi naik gitu kan. Ya biasa abis tahun baruan cuy, pasti makanannya sembarangan. Ya udah, abis itu kita tuh udah santai aja gitu. Bapak juga makin hari kayak makin enak lah gitu kan. Tapi ibu saya kayak sekitar 3-4 hari setelah bapak saya kontrol ke dokter itu, dia kayak gak enak badan, meriang, terus badannya pegel-pegel gitu kan. Nah, kita tuh mikirnya karena saat itu cuaca lagi nggak baik di Medan, lagi musim hujan, mikirnya flu biasa. Ya karena kita tahu ya orang-orang awam itu mikirnya gejala dari corona itu kan ya kayak biasa ya, batuk, pilek, demam gitu kan, kayak pusing sama pegel-pegel itu kita kurang tahu ya itu termasuk gejala corona kan. Ya udah, habis itu masih santai aja nih, masih santai nanggepinnya. Ya udah makan obat ya seperti biasa lah gitu kan. Ternyata 2 hari kemudian muncul lagi simptom baru. Itu penciumannya ibu saya itu kurang tajam. Kayak dia nyium, itu kan minyak kayu putih strong banget ya baunya ya. Kayak dia nyium minyak kayu putih tuh kayak udah samar-samar baunya. Nah, sejak itu tuh dia mulai curiga besar. Wah, jangan-jangan udah mikir ke arah sana, corona gitu kan. Nah, di keluarga saya itu kan kalau udah ada sakit atau apa biasa kita langsung cek ke dokter gitu kan, ada dokter langganan. Yaudah kita ke dokter lagi, setiba di dokter tuh ibu saya ceritain nih ke dokter semua gejala yang dia rasain gitu. Ternyata bener, dokter juga curiga besarnya tuh ke arah sana, ke arah corona, dan dia menyarankan kami untuk swab tes PCR. Tapi saat itu ibu saya masih denial. Karena kan selama ini kita tuh prokesnya tuh cukup ketat, terus kayak jaga makanan kayak gitulah. Ada olahraga juga gitu kan. Terus ya udah, sesampai di rumah diskusi tuh sama bapak sama saya. Saya juga saya bilang ya nggak salah sih, ya udah tes aja, semakin cepet tahu semakin cepet penanganannya gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah dibujuk-bujuk ibu saya mau. Nama juga orang tua pasti takut kan, dia tuh kayak nggak siap menerima kemungkinan terburuk gitu kan. Terus akhirnya besok sore kita tes swab PCR tuh, kita minta hasilnya keluar same day saat itu di lab Paramita deket rumah saya kan, minta hasilnya same day. Tapi karena saat itu tuh Januari itu kan puncak-puncaknya lagi tinggi-tinggi ya Pak Gam. 10.000, 11.000-an itu kan sehari yang terinfeksi corona kan. Saat itu juga sampel lagi banyak, jadi mereka nggak menyanggupin bisa keluar hasilnya di same day. Ya udah, daripada kita mati penasaran tuh nunggu besok, saya inisiatif, ya udah saya antigen. Kalau antigen kan saat itu juga kan bisa keluar ya hasilnya ya cepet kan. Ya udah, saya antigen. Nah, malam udah keluar tuh hasilnya. Waktu hasilnya udah keluar, saya negatif. Oh gitu. Negatif. Dan keluarga udah pada tahu kan, ya senang lah gitu kan. Tapi ya itu, karena anosmia tadi, simptom anosmia, kayak kita tuh 50-50 gitu loh. Aduh, bener gak sih ini hasilnya ibu saya besoknya itu memang negatif gitu kan. Ditambah lagi ada omongan-omongan teman-teman,
dibilang antigen itu nggak seakurat PCR gitu kan, bisa aja juga belum melewati masa inkubasi kayak gitu-gitulah. Iya. Banyak banget kayak asumsi-asumsi orang itu kayak menggoyahkan, wah harus bener nunggu hasilnya dulu keluar gitu kan, nunggu besok keluar. Ya udah, nah pas nunggu hasilnya keluar tuh, besok siangnya itu harusnya baru keluar, malamnya mungkin karena saya udah mulai kepikiran kayak psikis saya udah terserang gitu kan, udah stres. Jam 1 pagi saya kebangun Pak Gam. Kenapa? Di situ saya baru mulai kayak merasa gejala yang sama kayak bapak dan mama saya alamin sebelumnya. Kayak pusing sama badan pegel-pegel gitu kan. Itu badan pegel-pegel tuh kayak bener-bener ketusuk semua gitu loh, kayak ngapain salah. Nyeri ya? Sakit banget, nyeri banget. Terus saya tuh mulai googling nih, bener gak sih gejala corona juga kayak gini. Nah saat saya mengalami itu, saya googling, ternyata bener salah satu gejalanya itu Pak Gam, pusing berkelanjutan sama badan pegel-pegel itu salah satu termasuk gejala dari corona gitu kan. Wah saya udah, aduh hasilnya pasti positif nih kayak gitu kan. Saat itu saya langsung minum obat pereda nyeri, Neuralgin kan. Itu cuman kayak 3-4 jam aja saya merasakan gejala seperti itu. Ke besok paginya itu udah langsung enakan di badan saya, udah kayak fit banget, udah kayak orang sehat gitu kan. Udah keluar hasilnya besok siangnya, ternyata benar ibu saya positif. Ibunya atau bulan positif? Ibu saya kan tadi saya masih negatif kan. Nah, Belum cek lagi. kalau udah ada dalam satu keluarga yang positif, otomatis yang kontak erat semua satu rumah itu harus di swab ulang lagi kan. Oh gitu. Nah pas ketahuan positif, besoknya kita disuruh tuh sama ibu saya untuk swab ulang lagi. Ternyata bener, satu keluarga positif semua. Oh gitu. Nah, Pak Wisnu nih. Iya. Sampai tunggu ya. Saya sebenarnya pengen cerita. Oke. Nah, Pak Wisnu ini dulunya ada gejala nggak sih Pak? Sama kayak yang dibilang Bulan awalnya? Awalnya gini, jadi pertama kakak saya yang kena kayaknya ya, cuman belum tes. Kayak bakal lebih panjang lagi nih cerita Pak Wisnu. Karena cuman belum tes. Iya. Kakak saya nomor 1 tinggal di Surabaya, dia belum tes. Nah, jadi karena rumahnya deket-deketan ya kakak saya sekeluarga, terus ibu saya sama Bude, Iya. itu sama pembantu juga rumahnya deket. Terus saya juga ada 3 rumahnya deket-deketan, jadi saling mengunjungi lah. Tapi tetap sebenarnya kita aware lah sama protokol kesehatan itu ya. Iya, Pak. Seperti saya kalau pulang dari Manado itu selalu pasti nggak langsung ke rumah, Iya. tapi saya ke rumah saya dulu, benar-benar bersih-bersih dulu, baru besoknya atau kemana nanti baru berkunjung seperti itu. Nah, pada saat itu saya ngerasa kalau nggak salah ibu saya itu cerita, kalau almarhum ibu saya cerita kalau kakak saya cuti, bukan cuti, izin nggak masuk karena enak badan. Iya. Nah, terus besoknya itu ibu saya juga nggak enak badan, demam. Terus bude saya batuk-batuk gitu, langsung saya inisiatif, saya ajak kontrol tes antigen. Ternyata positif. Nah, terus saya juga nganter kakak saya langsung PCR. Hasilnya belum keluar besoknya. Nah, kemudian kita semua rame-rame antigen dulu, karena yang penting prinsip saya waktu itu, yang penting ketahuan dulu deh siapa yang potensial positif dan siapa yang masih aman gitu. Nah, ternyata istrinya kakak saya positif, sehingga akhirnya yang positif itu saya gabung di rumah orang tua saya. 3 orang, jadi ibu saya, bude saya sama kakak ipar, istrinya kakak saya. Disatuin tuh? Disatuin satu rumah. Terus pembantu yang di rumah itu, yang di rumah ibu saya itu di rumah kakak saya. Nah, kakak saya di lantai atas, dia sendiri seperti itu awalnya. Terus dipantau terus, ternyata nggak ada perkembangan. Akhirnya itu satu persatu saya antar ke rumah sakit seperti itu. Nah, kenanya itu setelah pulang dari rumah sakit, mungkin saya kecapean dan sebagainya ya. Pulang dari rumah sakit itu habis ngantar orang tua, yang terakhir itu orang tua saya. Rumah sakitnya nggak jauh sih dari rumah. Terus saya besoknya itu demam. Cuman saya udah saklek waktu habis pulang itu, karena kita udah terkontaminasi ya. Saya pikir udah di UGD itu udah benar-benar crowded, orang masuk COVID dan sebagainya.
sehingga saya resiko tinggi, saya ngerasa gitu, sehingga saya sama orang rumah atau sama istri di rumah udah pisah. Jadi udah benar-benar istri saya di kamar depan, saya kamar belakang, kamar mandi bisa semua. Kita nggak saling berkontak langsung berkontak langsung, benar-benar di rumah pakai masker seperti itu. Nah, dan kemudian istri saya masih kerja, masih nggak apa-apa itu. Masih masuk kerja itu? Besoknya masih kerja, teman saya kok udah mulai panas. Itu hari Jumat kalau nggak salah. Iya. Jadi saya Kamis pulang dari rumah sakit, Kamis sore, Kamis maghrib lah. Nah, Jumat sore itu saya udah demam panas. Nah itu saya mulai akhirnya minum vitamin aja sama pereda panas lah. Oh, paracetamol. Saya minum udah enakan. Udah, itu nggak panas lagi saya. Oh, udah turun tuh? Udah turun, udah baik-baik saja. Terus? Cuman masih bisa sama istri saya. Terus Minggu ibu saya meninggal, saya ikut ngubur, masih ikut ngubur tuh. Ikut pemakaman sama istri, sama ada ponakan-ponakan yang udah nggak terkontaminasi ya. Saya masih ini. Terus udah selesai pemakaman, saya di rumah aja. Mulai tuh istri saya dulu kehilangan ini indera penciuman, mulai anosmia. Istri saya hari Seninnya itu. Nah saya masih belum, cuman saya udah mulai batuk-batuk dan sebagainya, udah mulai parah nih. Selasa saya swab dan hasilnya positif, istri saya juga positif gitu. Jadi akhirnya ya udah, karena sama-sama positif ya udah akhirnya menggabung kan, ngapain kita pikirkan udah sama-sama positif, tapi intinya sebenarnya gejalanya lebih parah di saya dibanding istri saya gitu. Karena mungkin saya yang kontak langsung ya. Emang ada sesek gitu Pak Wisnu atau batuk? Batuknya parah sih, sesek enggak. Cuman batuknya itu parah lah, nggak bisa sampai tidur, itu harus nggak bisa tidur, harus tidur duduk. Berarti bantalnya harus banyak sambil duduk seperti itu gitu ya? Betul. Dan alhamdulillah saya nggak ngalamin yang seperti Mbak Bulan, jadi nggak sampai linu-linu itu, nggak sampai pegel-pegel, nggak sampai. Cuman saya gejalanya batuk-batuk, demam yang udah lewat pertama-tama itu ya, demam udah enggak, sama sekitar hari Selasa atau Rabunya saya anosmia juga. Berarti seperti itu. Beruntun gitu ya? Betul. Dari anggota keluarga satu nular ke satu sampai Pak Wisnu kena juga. Cepat penularannya. Cepat ya. Terus isolasinya di mana Pak? Nah, waktu itu kita kontrol terus sama dinas kesehatan ya. Di puskesmas itu kita sebenarnya antara ya dan tidak, kita disarankan ke asrama haji kalau di Surabaya. Untuk asrama haji itu tempat apa? Untuk kayak Wisma Atlet ya Pak? Isolasi lah. Tempat isolasi. Karena waktu itu dianggap nilai CT saya itu yang rendah. Berapa tuh? 19 nih. 19. Betul. Cuman istri saya sih nggak apa-apa, masih 27 apa 28 gitu, nggak terlalu. Cuman disarankan nih, tapi sama dinas kesehatan itu disurvei dulu rumahnya seperti apa. Apakah nggak semata-mata mereka langsung dibawa gitu. Yang penting dilihat dulu rumahnya bisa nggak isolasi mandiri, terus dikasih intinya dikasih pengertian kalau memang isolasi mandiri harus disiplin, nggak usah keluar-keluar, terus selalu dikontrol itu tiap hari WA maupun apa dari sama orang dinas seperti itu. Dan juga ada tetangga yang memang dia pengurus di puskesmas ya, jadi dia juga mantau kita dari sisi ya, kita dianterin makanan, dianterin apa seperti itu. Keseharian. Terus dia juga lapor juga kalau kita nggak disiplin, ya otomatis dilaporkan juga, modelnya gitu kalau di Surabaya itu. Jadi ada tetangga saya yang memang kurang disiplin, walaupun dia isolasi mandiri, akhirnya tetap disarankan ke asrama haji seperti itu. Berarti Pak Wisnu isolasinya cukup di rumah aja. Itu berdua sama istri? Berdua sama istri. Istri aja. Nah, Bulan pas kena itu misah dari orang tua, isolasinya atau bareng? Pas kita tahu positif itu kan kita ke rumah sakit dulu ya, buat cek darah sama radiologi CT scan toraks. Itu
saran dari teman saya juga, teman dokter yang kebetulan juga bertugas di satgas di tim COVID gitu kan, di rumah sakit, nggak boleh disebut, nggak apa-apa, boleh, di rumah sakit Siloam gitu kan di Medan. Ya udah, ketika disarankan seperti itu kita langsung berangkat. Terus hasilnya ternyata puji Tuhannya aku dan kedua adikku itu untuk darah dan toraksnya itu bersih semua, bagus, normal gitu bagus, kan. ya. Dan aman untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi kedua orang tua saya karena faktor usia juga kali ya, bapak dan ibu saya itu toraksnya itu lumayan banyak fleknya, apalagi bapak saya itu paling banyak. Tertutup gitu ya? Iya, putih-putih gitulah. Putih-putih gitu ya? Lumayan banyak kan, dan itu udah termasuk gejala sedang kalau ibu saya. Dan bapak saya tuh udah kayak sedang menuju berat gitulah kan. Jadi kayak sangat dianjurkan harus dirawat inap. Gitu kan. Habis itu gimana ya, orang tua saya itu kayak pikirannya itu selama ini ditayangkan oleh media itu kan hal-hal yang menyeramkan ya soal corona itu kan, kayak mikirnya kalau udah dirawat inap itu wah ini berarti udah parah banget gitu kan, pikiran. Jadi kayak ya saya berusaha ngasih edukasi lah ke yang paling diutamakan sih, diprioritaskan saat itu bapak saya sih yang harus langsung dirawat saat itu juga gitu kan. Ya udah, karena bapak saya belum mau, kita nggak maksain malam itu. Besoknya tuh saya kasih pengertian, akhirnya dia mau dirawat. Ya udah, bapak saya dirawat di Siloam, dan ibu saya ini sih karena saat itu memang rumah sakit crowded banget. Itu media tuh nggak melebih-lebihkan sih soal yang susah dapat kamar, dan itu yang benar. Saya tuh berusaha banget untuk mencari kamar untuk ibu saya ini. Untung aja saya punya kenalan dokter. Bahkan kalau kita udah punya kenalan dokter dalam pun itu tetap susah gitu kan. Tetap susah walaupun dia udah ngekip itu tetap sulit gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah melewati beberapa drama, aku coba menghubungi beberapa orang gitu. Dan syukurnya tulang saya sih sangat berperan di sini. Paman saya berperan banget. Akhirnya dia dapat rumah sakit yang bisa merujuk ibu saya ke sana gitu. Ya udah, akhirnya kita bertiga isolasi mandiri, orang tua saya di rumah sakit. Dirawat inap di rumah sakit. Bapak ibu di rumah sakit, dapat kamar tuh akhirnya. Dapat kamar tapi di rumah sakit yang berbeda. Padahal tuh janjinya saya tuh makanya bapak saya mau dirawat inap karena di Siloam itu biar bisa barengan sama ibu saya satu kamar berdua kalau di Siloam gitu kan. Ternyata nggak dapat kamar lagi di sono. Terus rumah sakit berbeda sekamar gak bapak sama ibu? Apa bisa juga? Kan rumah sakitnya berbeda pak, gimana mau sekamar? Oh, satu di sana, satu di sini. Enggak, kirain dua-duanya di rumah sakit yang berbeda. Di rumah sakit yang kedua itu enggak. Satu di sini, satu di sini. Terpisah jadinya ya. Bulan akhirnya di mana? Di rumah? Di rumah isolasi mandiri. Oh, gabung sama adik sama keluarga yang di rumah atau gimana? Iya, gabung. Karena kan sama-sama positif kan, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau sama-sama positif nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali ada yang negatif terus digabung, itu bahaya ya pak. Tapi akhirnya adik saya yang nomor 2 itu kan dia awalnya gejalanya demam kan, anosmia yang lain-lainnya nggak ada, cuma demam doang. Terus setelah kita kan dikasih obat ya, pulang dari rumah sakit itu kasih obat kan, salah satunya tuh antivirus. Nah, dokter udah bilang dari awal antivirus ini bisa kasih efek samping kayak mules gitu kan, mual kayak gitu. Dan ternyata adekku memang bener, jadi yang nomor 2 ini mual terus itu muntah sepanjang hari, belum sampai muntah, mual gitu. Kita mikirnya ya udah mungkin ini gara-gara efek obat. Dan itu kan cuma 7 hari ya konsumsinya. Dia kayak pengen nahan-nahan gitu, dia nggak pengen dirawat inap. Ya udah, ternyata belum genap 7 hari, di hari kelima itu dia kayak udah drop banget. Nggak cuman mual doang, muntah-muntah mencerat, bayang itu jam 4:30 pagi dia bangunin aku. Itu kayak dia udah tangannya udah dingin banget Gam, kayak udah bilang aku udah nggak kuat lagi kak. Bayangin gimana seorang kakak dengar kayak gitu. Bulan gimana untuk teman-teman yang masih sehat di sana, dan nanti kalau misalnya amit-amit kena, ya apa yang harus dicegah? Iya, aku sependapat dengan Pak Wisnu. Ketika kita udah merasa nggak enak badan dan teman-teman pada tahu kan gimana sih gejala dari corona ini, ya kita tuh harus mengasingkan diri dari orang lain, takutnya yang menularkan ke orang yang lebih rentan, kasihan gitu. Terus selain itu juga kalau memang udah mengarah ke sana, nggak apa-apa, cek aja gitu. Kayak aku bilang di awal, lebih cepat tahu, lebih cepat penanganannya. Terus satu lagi, katanya ya, kalau dari pengalaman temannya paman saya itu, dia udah terserang nih, udah terinfeksi virus corona, tapi dia nggak care, dia nggak tahu kalau itu dia kena virus corona.
kan dari corona ini bikin malas makan gitu kan. Salah. Nah dia tuh kayak mau-mauin badannya aja, nggak makan gitu. Kan ada ya tipe orang itu kalau lagi malas makan ya udah tiduran aja gitu kan. Iya. Ya udah, malah itu kondisinya bikin dia makin drop dan usianya tuh udah 40-an ke atas. Nah sejak dia drop itu bawa rumah sakit, nggak tahu gimana ceritanya sampai nggak tertolong. Ya gara-gara itu imunnya itu nggak ada untuk melawan virus itu gitu. Ketika kamu udah merasa gak enak badan ya udah makan aja gitu, makan dan minum air putih yang banyak. Itu sangat menolong, serius itu sangat menolong banget. Sama pikiran juga lah ya. Iya, dan kontrol pikiran, tetap positive thinking. Ini kayak dengernya ngomongnya gampang gitu positive thinking ya. Kalau udah ngalamin itu memang wajar sih, bakal drop. Terus ini sih tetap konsumsi vitamin C. Kalau untuk yang udah kena itu memang dosisnya 1000 mg ya Pak untuk vitamin C ya. Rekomendasi dari dokter. Iya, CDE. Tapi saran saya sih kalau memang udah tahu nih positif gitu kan, data positif, jangan dengerin orang minum ini. Tetap konsultasikan ke dokter lah karena itu tergantung ke kondisi masing-masing gitu. Ya. Kondisi masing-masing. Soalnya dokternya juga bilang kemarin pas hari pertama kita kena kan itu kita dengerin omongan orang ya. Makan ini banyak banget vitamin, itu udah dibeliin tuh, uang banyak banget keluar. Dibawa dong ke dokter, terus dokternya ngomel, ini kok banyak banget, ini sebenarnya fungsinya sama, ini sama gitu kan. Ntar sembuh COVID malah jadi sakit ginjal. Iya bener juga itu kan terlalu banyak konsumsi obat kan. Jadi saran saya kalau memang mau konsumsi obat dan vitamin baiknya konsultasikan aja dulu ke dokter. Bener kata Pak Wisnu, sekarang kan zamannya era digital ya, nggak sulit lah untuk konsultasi ke dokter, nggak mesti datang lagi kan ke rumah sakit, ke praktek dokter, udah bisa lewat aplikasi gitu kan. Penyakit bawaannya apa gitu, misalnya ada asam lambung, akhirnya dia punya alternatif obat atau vitamin yang nggak asam lambung kayak gitu. Iya. Ini sebagai contoh gitu. Begitu. Oke deh. Terus ini yang paling penting nih. Pak? Kalau memang efek ini jangan sampai ya, kalau memang ada yang sampai kena COVID, terus dia sampai mengganggu pencernaan atau nggak doyan makan, lebih baik di rumah sakit. Yes. Oh, kenapa tuh Pak? Karena nutrisi itu penting. Oh gitu. Kebanyakan yang nggak tertolong karena ya itu udah terlambat dibawa. Iya. Jadi kalau misalnya Apalagi anak kos ya Pak, nggak ada yang merhatiin gitu kan. lebih baik di rumah sakit lah ya Di Pak. rumah sakit Rumah aja. sakit udah. aja. Daripada salah Daripada salah sendiri. penanganan sendiri karena dia nggak ada nutrisi masuk kan. Kalau bergejala ya. Kalau bergejala. Ada gejala parah. Oh gitu. Oke deh, terima kasih Pak Wisnu sama Bulan sudah mau sharing dan berbagi pengalamannya sebagai penyintas COVID-19. BTW aku boleh ucapin makasih nggak di sini? Boleh ngucapin makasih ke siapa? Soalnya waktu saya lumayan lama kan itu saya isolasi mandiri 1,5 bulan kan. Iya. Dan banyak sekali sebenarnya orang-orang berperan di balik itu. Oh iya, itu penting. Saya juga ikut-ikutan lah. Oh boleh Pak, boleh. Boleh ya, ucapin makasih ya. Makasih untuk siapa aja ini? Ya intinya Soalnya habis ini kan di-share kan Pak linknya ke teman-temannya biar ditonton. Intinya saya waktu sakit itu ya berterima kasihlah pada Allah Subhanahu wa taala ya karena kekuatannya lah yang menyembuhkan kita. Kemudian juga tim kesehatan pasti ya ke Kota Madya Surabaya, kemudian juga saudara-saudara yang ngasih support, terus termasuk teman Bea Cukai juga, Bea Cukai solid loh, maksudnya Care lah ya Pak. care lah kalau pokoknya Bea Cukai top lah, kekompakannya luar biasa. Dan ini juga Pak, terima kasih ke Pak Kakanwil udah kirim Tuh, obat. ke Pak Kakanwil dan semuanya. Special thanks buat teman saya, teman dekat saya ya dari zaman muda dulu. Kebetulan dia adik kelas saya di Prodip, Bapak Sari Permana Sihombing. Nah, dia yang ngasih banyak Newport, banyak yaitu termasuk minyak kayu putih itu, terus Bukan promosi. tetangga juga, tetangga di rumah itu sangat care lah dengan ngirim makanan dan sebagainya dan juga memberi support kita lah, itu sih. Oke. Bulan. Terima kasih. Saya di sini juga pengen ngucapin makasih ke orang-orang yang sangat berperan dalam proses pemulihan saya dari COVID.
Tapi yang paling utama itu kita makasih ke Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaannya makanya kita bisa pulih ya Pak. Terus kemudian saya juga berterima kasih ke saudara-saudara saya yang selama ini selalu nyupport, selalu nanyain keadaan, dan juga teman-teman sahabat-sahabat SMA saya, teman-teman kantor, ada Sartika, Jessica, Marisa, Trifani, Mavera, terus ada Fani, ada Dita, Dita. Kan, dan kedua teman saya yang cowok selalu ada. Sama ini apa ya, tetangga saya itu luar biasa sih. Mereka itu dukungannya gak cuma dukungan moral, tapi mereka juga kayak bantuin buat makan kita dari pagi sampai malam tuh dimasakin terus sama mereka hampir 2 bulan. Wah, makasih Bo Debi, makasih Opung Astro, makasih Bo Harapan, terima kasih banyak. Dan semoga kita semua tetap sehat, stay healthy, stay happy. Oke, terima kasih Pak Wisnu dan Bulan udah mau sharing dan berbagi ke kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, dilancarkan segala satunya, dan yang terpenting kita selalu happy ya Pak. Semoga agar imun kita selalu naik dan nggak kena COVID-19. Nggak mesti juga. Oh, nggak mesti juga. Kalau kena itu udah nggak bisa di. Iya, nggak bisa dihindari, nggak mau pandang kita bulu. happy, kalau kena udah. Yang Benar-benar. penting kita ya udah. Kita tahu tindakan-tindakan apalah kalau kena, dan kita untuk menghindari itu apa, itu aja sih. Oke. Yang penting itu. Oke, terima kasih udah mau berbagi. Semoga kita ketemu di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Oke, boleh kita jargon? Boleh. Boleh dong. Ada kamera? Kameranya mana nih? Kayaknya ada 3 deh kameranya. Kalau saya bilang Bea Cukai, teriak makin baik. Oke, siap. Bea Cukai Makin baik. Terima kasih.